Hello Technolovers, langit Timur Tengah kembali menyala oleh cahaya ledakan. Sabtu itu, suasana yang semula tegang berubah menjadi mencekam hanya dalam hitungan menit. Sirine peringatan serangan udara meraung-raung di berbagai kota, dari Teluk Persia hingga Jazirah Arab. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC secara resmi mengumumkan peluncuran beberapa gelombang rudal balistik dan jelajah yang diarahkan ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di 7 negara Arab. Serangan itu mereka beri nama Operation True Promise 4, Operasi Janji Kebenaran 4, sebuah istilah yang syarat makna politik dan simbol perlawanan. Menurut pernyataan resmi Teheran, operasi ini merupakan balasan langsung atas serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target strategis di Iran beberapa hari sebelumnya. Iran menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan nasionalnya. Dalam hitungan jam, eskalasi yang sebelumnya berupa perang bayangan berubah menjadi konfrontasi terbuka lintas negara. Target-target yang disebutkan IRGC bukan lokasi sembarangan. Mereka adalah instalasi militer vital Amerika Serikat di kawasan, pusat dukungan armada kelima Angkatan Laut AS di Bahrain, pangkalan di wilayah Kurdistan Irak, pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait, pangkalan udara di Dhafra di Uni Emirat Arab, pangkalan udara Muwafaq Al-Salti di Yordania, dan pangkalan udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Ini adalah simpul utama jaringan militer Washington di Timur Tengah. Serangan tersebut segera memicu reaksi berantai. Qatar, garis depan strategis. Di Qatar, ketegangan terasa paling nyata. Negara kecil namun strategis itu menjadi tuan rumah pangkalan udara Al-Udeid, fasilitas militer terbesar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Dari pangkalan inilah berbagai operasi udara di Irak, Suriah, Afghanistan, dan kawasan Teluk dikendalikan. Pejabat pemerintah Qatar menyampaikan bahwa sistem pertahanan udara mereka, termasuk baterai Patriot buatan AS, berhasil mencegat sejumlah rudal sebelum mencapai target. Langit Doha sempat diterangi kilatan intersepsi rudal. Kementerian Dalam Negeri Qatar menyatakan tidak ada kerusakan signifikan pada fasilitas sipil. Namun, secara geopolitik, pesan yang dikirim Iran sangat jelas. Pangkalan terbesar AS di kawasan kini masuk dalam radius balasan langsung. Bahrain, armada kelima di bawah ancaman. Di Bahrain, fasilitas yang berkaitan dengan armada kelima Angkatan Laut AS menjadi sasaran. Armada kelima memiliki peran vital dalam menjaga jalur pelayaran Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, jalur yang mengangkut hampir 1/5 pasokan minyak dunia. Pemerintah Bahrain menyampaikan bahwa fasilitas militer tersebut memang menjadi target, namun tidak memberikan rincian kerusakan. Meski dampak fisiknya belum sepenuhnya terungkap, serangan ini mengirim sinyal keras bahwa jalur maritim strategis dunia kini berada dalam ancaman langsung. Kuwait, siaga total. Kuwait mengkonfirmasi bahwa wilayah udaranya terdeteksi aktivitas rudal. Militer Kuwait segera mengaktifkan sistem pertahanan dan patroli udara intensif. Meskipun belum ada laporan kerusakan besar, suasana siaga penuh diberlakukan. Kuwait secara historis memiliki hubungan militer erat dengan Amerika Serikat sejak Perang Teluk 1991. Fakta bahwa wilayahnya menjadi bagian dari target balasan Iran menunjukkan betapa luasnya spektrum konflik ini. Yordania, 2 rudal balistik ditembak jatuh. Yordania melaporkan bahwa 2 rudal balistik Iran berhasil ditembak jatuh sebelum mencapai sasaran. Negara yang relatif stabil di kawasan itu kini terseret lebih dalam ke pusaran konflik. Bagi Yordania, menjaga stabilitas internal adalah prioritas utama. Namun posisi geografisnya yang strategis membuatnya sulit menghindar dari dinamika militer regional. Uni Emirat Arab, ledakan di Abu Dhabi. Di Abu Dhabi, warga melaporkan dentuman keras yang mengguncang langit malam. Sistem pertahanan udara UEA berhasil mencegat sejumlah rudal, tetapi 1 orang dilaporkan tewas akibat pecahan proyektil.
Pemerintah UEA mengecam keras serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan hukum internasional. Abu Dhabi menegaskan hak untuk membalas jika diperlukan. UEA selama ini mencoba menjaga keseimbangan antara hubungan ekonomi dengan Iran dan aliansi keamanan dengan AS. Serangan ini memaksa mereka memilih posisi yang lebih tegas. Irak, Irbil dalam bayang-bayang. Di wilayah Kurdi Irak, asap terlihat mengepul dari sekitar pangkalan AS dekat Bandara Internasional Irbil. Media lokal menyebut beberapa rudal berhasil dicegat, namun ketegangan meningkat drastis. Milisi Irak yang didukung Iran sebelumnya telah memperingatkan bahwa wilayah Kurdi bisa menjadi target jika konflik meningkat. Pada hari yang sama, serangan drone juga dilaporkan menghantam markas milisi Kataib Hezbollah di barat daya Baghdad, menewaskan 2 orang. Irak kini berada dalam posisi paling rentan menjadi medan tarik-menarik kepentingan antara Teheran dan Washington. Arab Saudi, Riyadh dan Provinsi Timur disasar. Arab Saudi mengonfirmasi bahwa wilayah Riyadh dan Provinsi Timur menjadi target rudal Iran. Pemerintah Saudi menyebut serangan itu sebagai agresi tidak beralasan dan menegaskan hak membela diri, termasuk opsi pembalasan. Provinsi Timur adalah jantung industri minyak Saudi. Setiap gangguan di wilayah ini berpotensi mengguncang pasar energi global. Titik balik, tewasnya pemimpin tertinggi Iran. Namun, perkembangan paling dramatis justru terjadi sebelum rangkaian serangan balasan ini. Pemerintah Iran secara resmi mengumumkan bahwa pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel beberapa hari sebelumnya. Kematian seorang pemimpin tertinggi bukan hanya kehilangan simbol politik, tetapi juga figur sentral dalam struktur kekuasaan Iran. Negara itu segera mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan menyebut beliau gugur sebagai martir. Selain Khamenei, beberapa komandan tinggi militer Iran dilaporkan tewas dalam serangan tersebut. Ini bukan sekedar operasi militer, ini adalah pukulan langsung terhadap jantung kepemimpinan strategis Iran. Kematian pemimpin tertinggi di tengah konflik aktif adalah peristiwa yang jarang terjadi dalam sejarah modern. Reaksi Iran berupa Operation True Promise 4 dipandang banyak analis sebagai respon yang hampir tak terelakkan. Implikasi regional dan global. Konflik ini bukan hanya soal Iran dan Amerika Serikat, ini menyangkut stabilitas Teluk Persia, jalur energi dunia, dan keseimbangan kekuatan global. Beberapa implikasi besar mulai terlihat. 1. Ancaman terhadap Selat Hormuz. Jika Iran memutuskan menutup atau mengganggu jalur ini, harga minyak dunia bisa melonjak tajam. 2. Keterlibatan Israel. Israel dilaporkan berada dalam kesiagaan penuh dengan sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow aktif maksimal. 3. Respon Amerika Serikat. Washington memperkuat kehadiran kapal induk dan sistem pertahanan udara tambahan di kawasan. 4. Reaksi Rusia dan China. Kedua negara menyerukan deeskalasi namun juga mengkritik langkah militer Barat. Dimensi politik internal Iran. Di dalam negeri Iran, kematian pemimpin tertinggi membuka pertanyaan besar soal suksesi. Sistem Republik Islam memiliki mekanisme konstitusional untuk menunjuk pemimpin baru, namun proses ini tidak sederhana. IRGC sebagai kekuatan militer dan politik dominan kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam menentukan arah kepemimpinan berikutnya. Ketidakpastian ini bisa memicu dinamika internal yang kompleks. Dampak kemanusiaan. Di berbagai negara yang terdampak, masyarakat sipil hidup dalam kecemasan. Sirine peringatan, penutupan wilayah udara, pembatasan perjalanan, dan lonjakan harga energi mulai terasa. Organisasi kemanusiaan memperingatkan potensi gelombang pengungsi baru jika konflik meluas. Apakah ini awal perang besar? Pertanyaan terbesar kini menggantung di udara. Apakah ini awal perang regional besar? Sejarah Timur Tengah menunjukkan bahwa konflik seringkali berkembang melalui rantai pembalasan yang sulit dihentikan.
Namun pada saat yang sama, kepentingan global untuk mencegah perang besar juga sangat kuat. Diplomasi darurat sedang berlangsung di berbagai ibu kota dunia. Serangan Iran ke 7 negara Arab bukan sekedar operasi militer. Ini adalah pernyataan strategis bahwa konflik telah memasuki fase baru yang lebih terbuka dan berbahaya. Kematian pemimpin tertinggi Iran menjadi katalis yang mempercepat eskalasi. Dunia kini menyaksikan bagaimana keseimbangan kekuatan diuji dalam waktu nyata. Timur Tengah sekali lagi berdiri di persimpangan sejarah, dan dunia menunggu apakah jalur diplomasi masih bisa mengungguli jalur rudal.